Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Letizen, apa kabar? Semoga Letizen yang ada di rumah ataupun dimanapun nih berada ya kan, itu selalu baik-baik aja. Nah Letizen, setelah kemarin episode Diksi, diskusi bawa inspirasi barengan sama mengenai bisnis, dan ownernya juga alumni dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sekarang juga alumnusnya juga nggak kalah-kalah menarik, dan narasumber yang kali ini itu luar biasa, the best banget, karena beliau ini itu sudah memiliki pengalaman mengenai student exchange. Nah, Letizen nih kira-kira yang kepo banget, apa sih student exchange ini, di mana tempatnya, terus gimana tips and triknya, ya kan penasaran kan pastinya. Ya, langsung aja kita sambut narasumber kita, ada Roro Indah, masuk yuk. Hai Roro, cantik. Halo. Panggilannya bener Roro ya? Iya, Roro. Oke. Terus gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Sehat kan? Kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Pastinya Letizen juga harusnya baik-baik ya. Sehat-sehat terus ya Roro ya. Iya dong. Oke, Roro ini kira-kira alumnus tahun berapa sih? Baru aja lulus Di tahun 2020. Tahun 2021. Iya. 20. 20. Oh, Iya. 20 ya? Iya, 20. Oke. Jadi teman-teman Letizen, jadi Roro Indah ini adalah punya pengalaman mengenai student exchange. Nah, kira-kira apa sih pertukaran pelajar ke sana atau student exchange yang dilakuin sama Roro itu apa aja? Kalau untuk waktu aku belajar di sini, selama kuliah di sini, waktu itu alhamdulillahnya UMM ngasih kesempatan buat yang pertama kali itu tahun 2019. Itu ada TFI Scale di Singapura gitu, itu kayak exchange leadership program gitu. Terus yang kedua ini yang barusan banget itu Erasmus Plus ke Erasmus Portugal. Plus gitu. Itu diadain sama siapa Roro kalau boleh tahu? Kalau Erasmus Plus ini yang ngadain dari European Union, jadi langsung dari pemerintah Eropanya. Oh gitu. Iya. Terus Roro itu ada di universitas mana? Aku waktu itu ada di University of Minho. Oh itu apa langsung ditempatkan di situ atau gimana Roro? Iya, kalau Erasmus Plus ini emang langsung gitu Kak. Kalau yang waktu aku ikutin ini, jadi UMM waktu itu di Airo-nya langsung ngasih kayak informasi mengenai ada Erasmus Plus ini di sini, terus kayak ada jurusan apa aja yang bisa apply. Dan jadi aku langsung aja ke itu universitas itu gitu. Oh gitu ya. Oke, jadi Letizen kira-kira ini kan Roro kan bakal ke kasih sharing buat kalian, kasih informasi yang banyak ya Roro ya. Terus kira-kira dari Letizen itu yang mau nih untuk aku pengen student exchange ke luar negeri, menggali ilmu juga di luar negeri. Jadi bukan hanya di universitas kita aja, tapi kalian dari Letizen ya, mungkin ya Letizen pengen banget untuk menggali dari seluruh dunia ya. Nanti kan Roro juga di sana juga ketemu ya sama mahasiswa-mahasiswa dari berbagai dunia. Betul, iya. Dari Indonesia juga banyak. Kalau dari Indonesia ada sih, tapi kayak lebih ke master atau S3. Oh, gitu. lebih dari S1. Iya. Oke. Terus nih Letizen ini yang sering kepo, gimana caranya Roro ini menggali informasi mengenai student exchange? Oke. Sebenarnya cari informasi tentang student exchange itu susah-susah gampang. Nah, kalau susahnya apa? Iya. Gampangnya apa nih? Susahnya yang pertama kali itu kadang nih kita tuh cari informasi tentang student exchange itu kayak banyak yang tipu-tipu gitu. Nah, kita tuh ya kadang kan ada nih, misalnya kita nge-follow sesuatu di Instagram atau di Google, kita cari informasi kayak gitu. Terus nanti silakan untuk ini nanti daftar dengan biaya sekian, misalnya berapa ratus ribu. Jadi itu menjadi kekurangannya dari informasi elektronik. Benar. Jadi harus pinter-pinter ya berarti. Benar. Nah, kalau kelebihannya tuh sebenarnya
gampangnya itu kita cari informasi di universitas kita sendiri karena universitas kita itu masing-masing provide untuk informasi-informasi mengenai international relations. Betul. Gitu. Gampangnya jadi kita bisa langsung kayak pantengin sosial medianya, itu pasti mereka update terus tentang itu. Selalu ya, Iya, jadi pasti. langsung dari dalam dari universitas kita ya. Apalagi di Universitas Muhammadiyah Malang itu sudah kerjasama ya kan dari Iya. luar negeri, dari Betul. internasional Betul. dan yang lainnya. Jadi itu tips atau caranya menggali informasi ya dari Letizen. Mungkin Letizen tuh kepo banget pengen ikut student exchange. Nah, itu dah langsung aja karena di Universitas Muhammadiyah Malang sudah menyediakan wadah untuk mahasiswa kita. Betul. Untuk mahasiswa bisa menggali informasi atau menggali pendidikan di luar negeri. Betul. Nah, hal apa kira-kira Roro yang harus dipersiapkan untuk mengikuti student exchange ini? Pertama kali itu sebenarnya harus niatnya itu harus benar-benar kekeh gitu kan, kayak aku pengen kemana nih. Yang pertama mungkin dari ini universitasnya. Nah, misalkan kita cari informasi tentang universitasnya itu yang kita inginkan tuh seperti apa. Ataukah misalkan kita breakdown dari ada 3 universitas nih prioritas kita. Nah, prioritas kita tuh yang mana dulu, dan apa ya, misalkan kayak dari persyaratannya. Nah, kita tuh seenggaknya 80-90% kita tuh memenuhi kriteria terjadi persyaratan itu. Terus kayak ini informasinya itu benar-benar harus digali lebih dalam lagi. Terus konsisten belajar. Konsisten. Karena kita tuh kayak tesnya itu kan ada TOEFL atau IELTS dan sebagainya. Sebenarnya kita kan mungkin dari basic Inggris kita tahu ya, tapi kalau misalkan sudah dihadapkan dengan suatu tes itu kayak udah beda lagi gitu kan ya. Hal yang kita dengar sehari-hari bisa jadi intonasi atau apa pas listening itu beda dan sebagainya. Jadi harus konsisten belajarnya, nggak bisa kayak kita belajar IELTS tuh langsung hari ini bisa one shot gitu kan ya. Jadi benar-benar harus belajar terus ke belakang. Oke, kalau boleh Letizen tahu niat Roro waktu itu apa? Niat aku sebenarnya simple banget sih. Apa Waktu itu tuh? karena aku tuh dari kecil seneng banget jalan-jalan. Seneng banget jalan-jalan, Iya, jadi terus? As simple as aku pengen jalan-jalan, gitu aja. Gitu sebenarnya. aja? Tapi gratis, tapi aku nggak mau cuma jalan-jalan kayak gitu. Kayak nggak mau cuma jalan-jalan, tapi pengen jalan-jalan sambil belajar tapi gratis. Kayak aneh gitu. Tapi dan itu kenyataan ya, dreams come true. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa banget loh Letizen ini Roro ya kan. Jadi awal niatnya cuma hobi jalan-jalan atau Iya, hobi traveling. Bener. Traveling tapi bisa dapat plusnya apa aja sih? Plusnya bisa dapat ilmu juga dan pastinya dapat pengalaman yang luar biasa selama dia study di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Luar biasa kan Letizen. Nah Roro, untuk gimana sih kamu caranya, kan kamu juga aktif juga di berbagai kegiatan kampus kayak gitu. Kamu gimana sih membagi manajemen waktu kamu agar tetap semuanya goals, agar tetap semuanya tetap sesuai dengan planning gitu? Oke, yang pertama mungkin dari ini ya, kayak ketepatan waktu dari mungkin kita belajar, kan kita waktu itu ada belajar di Portugal itu selama 1 semester. Jadi kayak kepikiran juga sebenarnya, karena kan berbenturan sama yang waktu di Indonesia. Kita kan juga ambil KRS di Indonesia. Tetapi tipsnya adalah kita harus tahu gitu loh, yang mana yang perlu kita gunakan gitu. Misalkan kalau kita mau ambil SKS di sana, apakah itu bisa dikonversi atau tidak. Jadi kita nggak perlu mengulang lagi waktunya. Atau misalkan tidak bisa dikonversi, apakah dia tidak bisa dikonversi ke mata kuliahnya, maksud saya. Apakah dia bisa dikonversi ke kegiatan-kegiatan wajib seperti magang atau KKN dan sebagainya. Jadi kayak nggak sia-sia gitu waktu kita ya di sana, sembari saat waktu bersamaan bisa ikut di Indonesianya begitu. Jadi sistemnya nih Roro. Jadi sistemnya Roro ini di sini juga masih mahasiswa aktif, Benar. tapi melakukan kegiatan belajarnya di Portugal, Betul, gitu ya. betul, Berarti iya. berarti Roro ini Letizen ya. Dia tetap menjadi mahasiswa aktif Fakultas Hukum dan KRS ya, Iya, ikut juga iya. KRS dan memprogram beberapa semester. Selanjutnya dia belajarnya nggak di sini, nggak bareng teman-teman yang lain, tapi belajarnya ada di Portugal. Kan keren banget Letizen. Gimana Letizen, udah mau kepikiran nggak untuk student exchange kemana gitu?
Atau kemana aja sih pilihannya banyak ya? Iya, banyak. Banyak ya kerjasama dengan Erasmus Plus itu. Betul. Oh gitu. UMM sendiri kan memang banyak provide Erasmus gitu Kak, jadi lebih. Terus untuk Roro tadi juga bilang bahwa tadi Roro di Universitas Minho ya, Iya. di Portugal. Iya. Itu langsung misalnya kayak langsung Roro dapat di sini, atau mungkin teman Roro dapat di sini, atau Roro itu memang pengen banget ke universitas itu, atau gimana? Penentuannya itu harus bagaimana? Oh, kalau ini Erasmus sendiri yang waktu aku ikutin kemarin itu memang dikhususkan satu universitas itu satu universitas satu. Jadi kalau dia bukanya di UMM, University of Minho, ya berarti yang dikirim ya satu orang itu aja. Jadi gitu kalau ya. misalkan kan ini UMM ada banyak buka nih di beberapa universitas. Waktu itu ada teman aku juga di Poland, ada di Spanish gitu. Jadi satu orang satu universitas, satu negara gitu. Satu orang satu universitas. Iya. Dan Roro sendirian ada di sana. Iya, sendirian Nah, banget. yang dipertanyain sama netizen mungkin gimana sih kayak kolaborasinya, Adaptasi, bahasanya, ya. adaptasinya sama teman-teman, nggak takut Benar. gitu Roro ya, mungkin ya. Iya benar, awalnya sih takut banget ya, karena kan itu Eropa udah jadi benua yang berbeda banget, Iya, apalagi betul. kayak budaya-budayanya tuh jauh banget berbeda sama kayak yang ada di Asia. Iya. Takut pasti. Terus waktu itu sih kayak alhamdulillahnya di sana kan juga ternyata lumayan banyak PPI-nya, persatuan Kayak pelajar Persatuan ya, Pelajar Indonesia banyak. yang ada di luar negeri. Betul, jadi banyak banget bantuan-bantuan. Misalkan kita kayak nggak tahu bahasanya, Heeh. apalagi kan hukum nih, Iya. kita kan belajar hukum pasti belajar di frasa-frasa, pelajari frasa-frasanya kayak gitu. Jadi aku bisa lebih tanya-tanya ke teman-teman yang Indonesia, kira-kira ini artinya apa ya kayak gitu. Terus kayak misalkan ini ada pasal ini tuh sebenarnya diatur di mana. Jadi aku banyak-banyak tanya ke mereka karena kan Erasmus ini menggunakannya bahasanya bahasa Inggris. Jadi apalagi di sana itu hukumnya untuk S1 nih lebih ke ini bahasa aslinya mereka, bahasa Portugis. Bahasa Gitu. Portugis. Iya, jadi lumayan ada kesulitan sedikit sih untuk adaptasi di sana gitu. Gitu. Jadi walaupun Roro ini di sini juga mengembannya ilmu hukum, Iya. di sana juga dapatnya ilmu hukum juga Iya, ya. itu satu jurusan itu. Satu jurusan Iya, gitu. gitu. Ih luar biasa loh Letizen. Gimana Letizen, mau nggak sih Student Action? Ikut yuk, ayo. Jadi kan dari UMM kan udah memberikan wadah tuh ya kan, bisa jadi dari Letizen ini bisa ikut Student Exchange kayak Mbak Iya. Roro ini. Aduh Harus udah dimanfaatkan. cantik, smart lagi ya kan. Amin. Siapa lagi ya kan, kapan lagi juga dari Letizen yang ikut-ikut Student Action kayak gini. Nambah pengalaman iya, Betul, ya kan. iya. Terus apa lagi Roro? Nambah temen juga iya. Betul ya, relasi itu penting banget. Relasi betul. Terus kira-kira tujuan dan apa sih hal-hal yang didapetin Roro selama ini ikut Student Exchange? Banyak ya. Yang pertama tuh tentang cinta tanah air sih. Ini bener-bener kerasa banget maknanya. Gimana rasanya kok bisa ada tumbuh rasa cinta dari tanah air? Karena semakin saya ini ya mengunjungi negara yang budayanya berbeda di Indonesia, semakin saya menyadari bahwa kayak negaraku tuh deh yang paling top deh. Oh gitu. Karena kayak misalkan as simple as kita mau ini sholat, itu susahnya minta ampun. Oh. Karena kan di sana tidak ada masjid, apalagi Portugal kan penduduknya 85% tuh Katolik ya. Iya. Jadi masjid tuh aduh susah banget, hampir-hampir kita harus ke lebih dari 30 menit kah atau jalan kaki kayak gitu. Jauh banget. Apalagi di universitasnya. Jadi aku waktu itu ada pengalaman harus sholat di kayak bagian TU-nya kayak gitu sendirian. Oh, sendirian Masya orang-orang. Allah. Itu sih yang kayak ngena banget ya. Yang dapat Jadi banget. apa yang ada di Indonesia tuh belum tentu ada juga di luar negeri gitu ya. Terus toleransi negara kita tuh bener-bener, kita tuh kayak ngerasa ternyata kita berada di zona nyaman waktu di Indonesia gitu. kayak gitu. Nah itu yang pertama kali bikin kayak aduh kangen. Oh gitu kangen ya. Indonesia, iya bener. Terutama pasti yang dikangen sama Roro itu adalah budaya-budayanya Indonesia Betul, juga. betul, budaya Indonesia. Makanan dan Bener, hal yang bener. lain-lainnya itu pasti Bener. dikangenin. Terus yang kedua itu kayak ya relasi sih, bener relasi. Jadi kayak aku lebih banyak kenal berbagai karakter orang-orang, misalkan dari berbagai negara kan kita kan dikumpulin gitu, jadi kayak kayak international student gitu, jadiin satu. Jadi kita tuh banyak kenal karakter-karakter orang. Ternyata
bule-bule tuh kayak lugu-lugu gitu. Oh gitu ya. Lucu-lucu gitu, mereka kayak penasaran gitu. Terus kayak apa ya, misalkan kita mau punya ide bisnis nih, kalau relasi kan ya bisa kayak tanya-tanya kira-kira yang lagi up to date di negara kalian apa, kita nanti bisa sharing-sharing info kayak gitu. Itu benar-benar kayak pengalaman yang berharga sih di sana. Iya betul. Aduh, aku aja ngerasain cerita dari Roro itu apa ya, sangat luar biasa gitu ya, bisa merasakan student exchange dan bisa berbaur bahkan dengan keadaan yang mayoritasnya di negara orang itu nggak se protek negara kita dan nggak kayak toleransinya juga kurang dan lain-lain. Jadi kayak oh gitu ya ternyata ya. Jadi latihan yang ada di rumah mungkin yang lagi nonton ini itu juga harus dipikirkan bahwa kita tuh juga perlu untuk bertukar pikiran dengan dari negara lain, bahkan kita juga perlu untuk dapat ilmu ya dari negara lain. Tapi yang perlu diperhatikan adalah budaya kita yang ada di Indonesia dan budaya mereka yang ada di negaranya itu juga sungguh berbeda. Begitu. Terus Roro, kira-kira gimana cara penyesuaian komunikasi bahkan penyesuaian antara sosial dan keilmuan yang ada di Indonesia yang itu sudah jelas berbeda dengan kita, bahkan hampir mungkin 80% ya mungkin berbedanya ya 85 sampai 90 nih berbedanya, itu gimana kamu penyesuaian ada di sana? Alhamdulillahnya mereka tuh sebenarnya ramah-ramah, cuman karakter pelajar di sana itu individualisnya banget, kayak individualisme banget. Jadi kayak misalkan ada tugas apa gitu, mereka bener-bener kayak ya udah itu urusan kamu tahu atau nggak tahu itu urusan kamu kayak gitu. Beda banget kalau kita di sini kan enak nih, misalkan yuk kerjain yuk bareng-bareng kita gitu. sambil nongkrong gitu ya. Nggak bisa kayak. Nggak bisa. Mereka pasti kayak pulang ya udah pulang ke perpus kayak atau kemana atau langsung pulang kayak gitu. Jadi budaya nongkrong di waktu di Portugal hampir-hampir nggak ada. Hampir-hampir nggak ada. Iya bener-bener kayak mereka pulang belajar atau mungkin ada waktu senggang pulang belajar habis itu berangkat lagi kayak gitu Kak. Jadi bener-bener yang apa ya, ambisius kayak gitu. Suasananya gitu ambisius ya. Tapi mungkin kalau untuk kayak apa ngobrol-ngobrol ya itu sebenarnya ya enak-enak aja ramah-ramah. Tapi untuk kayak apa pelajaran itu bener-bener mereka keep banget kayak ya semi-semi pelit gitu lah rasanya kayak gitu. Beneran itu kayak itu sebenarnya sih yang agak kayak aduh kena mental nih. Jadi nggak kebiasa ada di Indonesia seperti itu karena teman-teman kan sering banget untuk kerja kelompok gitu ya mungkin ya Roro. Jadi serasa kalau di sana ya kalau aku studi ya harus studi kayak belajar gitu ya. Hampir biasanya kan kita kalau udah kuliah nih nongkrong yuk kan gitu nggak sih? Tapi nggak ya di sana. Mungkin ada hari-hari tertentu mereka kayak mungkin weekend kayak gitu. Tapi waktu itu aku sempat ambil kayak ini postgraduate karena waktu itu S1-nya kan harus pakai bahasa Portugis full bahasa Portugis. Akhirnya aku disarankan untuk mengikuti masternya postgraduate-nya itu yang tentang apa international business gitu, international economic and business relations. Jadi alhamdulillahnya mungkin karena mereka sudah banyak bekerja, jadi kayak para advokat gitu, saya bersama dengan para advokat gitu kayak paling kecil sendiri. Jadi mereka lebih mungkin terbuka dan lebih banyak membantu kalau misalkan kita kesulitan kayak ini sebenarnya apa ya, atau mungkin saya ada diem aja gitu ya, mereka pasti approach kayak gimana Roro kamu ini nggak tadi paham ini nggak atau gimana gitu, kamu ada yang perlu ditanyakan. Nah itu mungkin perbedaan kontras antara yang ada di S1 sama S2-nya. Nah, itu sih gitu. Karena kan mungkin kalau di postgraduate kan lebih terbuka ya, lebih tidak hanya memakai ilmu tapi juga harus beretika juga seperti itu. Belajarnya pun juga otomatis berbeda. Sama pun dengan kita yang ada di Indonesia, S1 ataupun S2 juga berbeda gitu ya, cara pembelajaran dan lain-lain. Terus kalau Roro pakai bahasa Portugis atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris ya? Iya bahasa Inggris di sana ya. Bahasa Inggris. Tapi bisa kan pakai bahasa Portugis sedikit-sedikit gitu? Sedikit-sedikit kayak halo-halonya gitu bisa sih. Boleh dong spill bahasa Portugisnya apa gitu? Kalau ini kayak selamat pagi gitu. Bom dia kayak gitu. Bom dia. Ya, bom dia. Oh gitu. Terus kayak terima kasih. Nah terima kasih itu sebenarnya waktu itu aku bingung, terima kasih itu kan ada dua, obrigada sama obrigado.
Apa bedanya? Iya, kenapa kok setiap orang beda gitu? Iya. Ternyata kalau kita cewek ke orang lain itu obrigada bilangnya. Obrigada kayak Jadi gitu. cewek ke cowok misalnya gitu ya? Iya, pokoknya kita cewek bilangnya obrigada. Obrigada. Iya. Tapi kalau yang ngomong cowok berarti ngomongnya? Iya, obrigado. Oh, dari Iya. A dari O. Oh, iya. itu ilmu Bener. tuh bisa tuh ya. Benar. Aduh, akhirnya netizen dapat ilmu bahasa Portugis. Secuil aja. Secuil aja, tapi itu bisa Susah bermanfaat sih, karena iya. kan itu antara A dan O kita juga nggak tahu Iya. kan apa bedanya. Jangan-jangan kita nanti kita dikasih tuh kesempatan untuk jalan-jalan ke Portugal gitu. Terus obrigado tapi ngomong cewek kan nggak mungkin guys. Dimaklumin tapi kan. Oh iya, karena kita nggak tahu Turis. ya bahasa ini ya, kita sebagai di negara orang kita sebagai turis. Iya, betul. Terus Roro, antara ini kan udah banyak nih plusnya yang ikut yang Roro ikutin di student exchange. Terus keuntungan apa yang mungkin bisa Roro dapatkan nih dari setelah mengikuti program ini gitu? Kalau keuntungan pribadi sih pasti kan kayak relasi lebih banyak gitu ya. Sebenarnya nggak cuma dari ini, nggak cuma dari relasi yang antara Eropa aja. Kalau keuntungan pribadi juga waktu itu ada yang dari kayak temanku dari Timur Leste dan lain-lain. Itu bener-bener kita kan kental banget nih sama-sama kayak bisa bahasa Indonesia. Keuntungan pribadi itu jadi aku lebih bisa kenal mereka melalui kacamata Asia. Oh, iya. Mirip banget gitu Iya. kan. Apalagi ada teman dari Malaysia. Jadi kita sama-sama kacamata Asia melihat gimana Kebudayaan Eropa bagaimana. Betul kayak gitu. Jadi itu kayak keuntungan pribadi. Yang keduanya mungkin dari ini ya, suasana belajar. Aku jadi lebih paham gimana sih kalau kita tuh harus menghadapi situasi yang seperti ini, cara mengatasinya seperti apa kayak gitu. Terus bener-bener sendiri di negara orang, nggak punya teman, itu situasinya seperti apa, itu kan susah. Apalagi kalau misalkan kita mau beribadah terus kita sendiri karena kan tidak ada orang lain. Itu Iya, kita harus betul. bagaimana, apalagi bagaimana meyakinkan orang lain. Iya. Apalagi kita kan kayak minoritas ya, gitu sih. Oh, luar biasa banget ya netizen. Jadi Roro ini udah luar biasa ikut program dari Student Exchange dan dia bisa menyelesaikan di sarjananya. Alhamdulillah. Nah, netizen kira-kira banyak nih, aku kira ini banyak netizen yang sudah kepo mengenai Roro dan dari podcast ini juga membuka question box. Mari kita lihat yuk question boxnya apa aja. Dan dari siapa? Mungkin ada dari netizen yang ngirimin ya kan? Dari @Rizky Yusanto, apa sih Kak yang membuat Kakak tertarik untuk mengikuti program Erasmus Plus? Oke, yang pertama waktu itu sebenarnya yang sangat men-trigger atau menginspirasi aku untuk pengen Erasmus Plus ini karena waktu itu ada temen aku yang ikut Erasmus Plus ini. Waktu itu kan temen aku yang ikut exchange di Singapura. Nah, ternyata 2 orang itu berangkat Erasmus Plus di negara yang sama, di Portugal. Nah, akhirnya karena ini juga kebetulan di Portugal juga, jadi aku kayak mikir jalannya tuh terbuka lebar tuh. Kita kalau misalkan apply visa dan lain-lain itu lebih mudah karena informasinya tuh lebih dapat gitu ya. Yang pertama, yang kedua, karena Erasmus Plus ini sebenarnya adalah beasiswa yang disukai banyak orang. Karena banyak orang yang menganggap Erasmus Plus ini adalah program jalan-jalan gitu kan. Karena kan di Eropa, terus kita kan fully funded semuanya. Jadi misalkan kayak tiket dan semuanya itu mereka di provide sama pemerintah Eropa. Jadi kita Plus biaya hidupnya juga ya? Biaya hidupnya, terus kayak penginapan dan lain-lain. Kita tuh tinggal bawa badan aja sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang plusnya itu di situ. Jadi pengen ikut banget itu karena itu. Dan karena mereka kan deket juga, kan Eropa kan deket-deket dengan negara lain. Nah, kalau kita bisa pandai-pandai saving money nih, kita bisa liburan itu gratis, jalan-jalan gratis. Amazing banget ya netizen ya. Itu tadi pertanyaan dari Rizky Yustanto sudah terjawab sama Roro. Bahkan dengan yakin dia mengatakan banyak enaknya ternyata. Enaknya. Boleh di next, kira-kira pertanyaan apa lagi yang ada di question box? Ada dari Maulana Muhammad. Gimana sih Kak sistem kuliahnya kalau di Erasmus Plus? Kan sistem kurikulumnya berbeda tuh dengan negara Indonesia. Gimana Roro? Kalau sistem kuliahnya tuh sebenarnya kayak hampir mirip-mirip sih ya. Tapi kayak mereka tuh pakai apa ya?
ECTS kayak gitu loh. IT, Iya, pakai iya, berbasis iya, aplikasi atau apa? Enggak sih kalau aplikasi, tapi misalkan kalau kita di sini ada 3 SKS, di sana itu bisa jadi kayak 6 kredit atau gimana gitu ya. Kayak gitu. Jadi lebih banyak di sana. Jadi waktu itu di sana itu minimal itu ambil 25 SKS, maksimal 30 atau 35 gitu. Sebenarnya ECTS, bukan SKS. Jadi bukan kredit kayak kita gitu kan, maksimal 24. Sebenarnya sama aja, cuman kayak di sana tuh kayak di breakdown lebih banyak gitu loh. Kurikulumnya yang beda kayak gitu. Jadi misalnya mata kuliah apa itu bisa lebih banyak daripada yang ada di Indonesia. Gitu Iya, ya? tapi sebenarnya jatuhnya sama aja. Oh gitu. Iya, sebenarnya jatuhnya sama aja, cuman kayak angkanya kan kelihatan gede gitu, kayak 30 ECTS atau berapa kayak gitu. Tapi sebenarnya sama aja kalau kita ambil di Indonesia 24 SKS. Tapi di sana mungkin sistemnya lebih ke sama juga kayak paketan atau kita bisa pilih sesuai dengan semesternya atau gimana? Bisa pilih sendiri. Bisa pilih sendiri. Iya, tapi juga sebenarnya ada yang kayak, tapi waktu itu karena aku ini ya udah semester 7, jadi aku bisa pilih apa aja. Karena kan aku udah semester 7, jadi mata kuliah yang aku ambil di Indonesia, di sana itu aku bisa ambil karena aku di semester atas gitu. Oh gitu. Kecuali kalau kita mungkin berangkatnya semester 3 gitu, pasti mereka kayak ada ini apa kayak tulis-tulisnya gitu. Mau belajar ini yang di summer course atau autumn kayak winter apa itu pasti ada paketnya sesuai dengan seasonnya. Iya. Oh gitu. Mungkin kalau di Indonesia kayak ini ya per semester gitu ya. Oh, tapi iya, mereka iya. menyebutnya Season per karena seasonnya, iya, karena per autumn seasonnya atau benar, apapun. iya, Oh gitu, gitu. gitu. Luar biasa. Itu adalah apa ya sebuah pengetahuan kita bahwa di sana itu ada juga tuh seperti itu Iya. sistem kuliahnya. Iya, Kira-kira ada pertanyaan lagi dari siapa? Karena banyak juga dari Leptizen itu sudah bertanya ke question box kita atau mungkin kepo banget gitu. Karena episode diksi yang kemarin itu ada juga yang kepo mengenai tentang bisnis gitu. Bisnis. Iya, kita mendatangkan owner dari toko kecantikan yang sudah Seru terkenal banget, banget. dong. Iya, seru banget. Jadi mungkin Leptizen itu bisa cari-cari kayak gini kan Roro kan dari alumnus dari student exchange. Jadi teman-teman Leptizen tuh bisa kepoin kita gitu ya. Iya. Terus ini yang terakhir Roro. Kira-kira tips and triknya biar Leptizen ini yang nonton ini pengen juga ke ikutin program student exchange, terus Roro kasih tips and triknya dong gimana? Yang pertama itu niat, itu tadi ya, niat kita bener-bener apa sih yang sebenarnya yang ingin kita dicapai, ya. Betul. Mau apa, terus setelah kita mengikuti itu kita mau ngapain gitu. Iya. Sesudahnya kita mau ngapain, apa yang mau kita dapat setelah kita berangkat ke sana, terus kontribusi apa yang kita dapat saat kita pulang ke negara kita. Yang kedua, cari informasi, jangan muluk-muluk. Kalau misalkan di universitas kalian sekolah di universitas, pasti universitas kalian tuh kasih informasi yang tepat gitu, jadi nggak perlu susah-susah sampai kena tipu dan sebagainya. Kalaupun di informasi di universitas kurang, bisa dicari ke tempat-tempat yang kayak lebih terpercaya gitu kan. Banyak nih sekarang sosial media yang terpercaya untuk student exchange gitu ya. Terus selanjutnya tapi perlu juga ya untuk hati-hati ya Roro ya, karena hati-hati. Mungkin menurutku itu banyak banget kayak promosi-promosi gitu ya. Iya. Kalau Leptizen, jadi Leptizen kalau misalnya mau tahu tuh student exchange langsung aja kayak yang terpercaya aja gitu ya. Aero UMM deh. Oh anak gitu UMM tuh, pasti udah terpercaya. di-spill gimana sih caranya ya kan Leptizen. Bener. Terus apa lagi tips and triknya nih? Terus selanjutnya tuh ya ini sih, belajar tuh nggak boleh kayak dadakan gitu ya. Kita kan Sistem SKS, bener, sistem yang kerja boleh. semalam itu nggak boleh ya? Bener, iya, karena susah kalau dadakan. Iya betul. Baca requirement-nya tuh bener-bener serius, baik-baik, ini apa, dan apakah kita itu memenuhi persyaratan itu atau tidak. Setidaknya kita tuh maksimalkan lah ya, kayak tadi kayak 80-90% tuh kita memenuhi syarat. Jadi jangan cuman ikut-ikut aja gitu, nanti bejo kayak gitu. Ya bejo pasti ada ya, tapi kan kalau kita usahanya pengen tercapai, jadi baca benar-benar, apalagi kayak di motivation letternya dan sebagainya, itu kan faktor yang kayak boomnya lah, mau nembaknya tuh di motivation letter dan sebagainya gitu ya. Oke. Itu tadi adalah tips and trick dari Roro Indah yang dimana beliau adalah
punya pengalaman mengenai pertukaran pelajar atau student exchange di Portugal. Jadi Laptizen, sekian dari podcast Diksi kali ini. Jangan lupa di subscribe dan di komen. Kira-kira Laptizen ini mau tema yang seperti apa lagi yang kita akan buat di Diksi Diskusi Bawa Inspirasi by Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Oke Roro, terima kasih banyak atas sharing and caring-nya ya kan. Pengalaman terbaiknya. Terima kasih banyak, semoga sukses. Amin. Dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih banyak sudah datang di Diksi dan kita pamitan langsung sama Laptizen. Bye Laptizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.